Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Cahyani. Saya dari UPT SD Negeri 2 Bonto-Bonto, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil refleksi tentang etika dan keterbatasan dalam penggunaan kecerdasan artifisial atau KA. Di era digital saat ini, KA sudah hadir dalam banyak aspek kehidupan kita, dari ponsel pintar hingga aplikasi yang membantu guru, dokter, bahkan petani. Namun, di balik semua kecanggihannya, kita juga perlu berpikir kritis dan bijak dalam penggunaannya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam penggunaan KA sebelum kita menggunakannya. Yang pertama, apakah KA selalu benar? Yang kedua, bagaimana jika KA digunakan untuk hal yang salah? Dan yang ketiga, apakah semua keputusan bisa diserahkan ke mesin? Oleh karena itu, mari kita refleksikan ketiga pertanyaan yang muncul tersebut. Yang pertama yaitu batasan kecerdasan artifisial, yaitu kurangnya pemahaman konteks sosial dan emosional. Untuk saat ini, kecerdasan artifisial tidak mampu memahami emosi, konteks budaya, atau nuansa komunikasi antara pribadi seperti manusia. Misalnya, KA tidak bisa membedakan apakah seorang siswa diam karena malu, bosan, atau tidak paham. Menurut saya, ini menjadi keterbatasan yang signifikan dalam dunia pendidikan, karena interaksi siswa dan guru tidak hanya sebatas informasi, tetapi juga menyangkut empati dan nilai-nilai. Selain itu, ada juga ketergantungan pada data latihan. KA bisa lebih optimal hanya dengan data yang telah dilatih sebelumnya. Jika datanya terbatas, bias atau tidak relevan, hasil yang diberikan bisa menyesatkan. Saya berpendapat bahwa ini membuat penggunaan KA harus sangat hati-hati, terutama jika digunakan untuk mengambil keputusan yang menyangkut siswa. Yang kedua, dampak keterbatasan KA di sekolah. Keterbatasan ini bisa berdampak pada kurangnya personalisasi yang manusiawi dalam proses belajar. Jika guru terlalu bergantung pada KA untuk merancang tugas atau menilai siswa. Selanjutnya, risiko penyebaran informasi yang salah jika siswa atau guru menggunakan KA tanpa melakukan verifikasi. Misalnya, hasil chat AI yang tampak meyakinkan tapi ternyata tidak benar. Di sekolah saya sedang mendorong pemanfaatan teknologi, namun keterbatasan ini membuat saya sadar bahwa KA harus diposisikan sebagai asisten, bukan sebagai pengganti guru. Kami menggunakan KA hanya untuk membantu, mempermudah, dan mempercepat pengerjaan pekerjaan yang bersifat administratif saja. Sementara itu, untuk pembelajaran ke peserta didik masih kurang. Yang ketiga adalah prinsip etika dalam KA dan contoh penerapannya, yaitu transparansi dan kejujuran. Penggunaan, baik siswa maupun guru harus tahu bahwa mereka sedang menggunakan sistem berbasis KA dan tidak boleh menyampaikan hasil KA sebagai hasil kerja pribadi. Contohnya, siswa diminta mencantumkan jika mereka menggunakan AI seperti ChatGPT dan KA lainnya untuk membantu menulis esai. Guru menjelaskan cara penggunaan KA secara etis di awal semester. Selanjutnya, privasi dan perlindungan data. Data siswa tidak boleh sembarangan dimasukkan ke sistem KA yang belum jelas keamanannya. Mungkin akan lebih baik jika data yang dimasukkan hanya data-data yang dibutuhkan atau data penting saja. Contohnya, guru tidak bisa memasukkan nama lengkap siswa atau informasi pribadi saat mereka mencoba platform KA generatif. Kami juga menghindari mengunggah dokumen siswa tanpa izin. Demikianlah hasil dari refleksi yang bisa saya sampaikan tentang etika dan keterbatasan dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Kami menyadari bahwa KA adalah teknologi yang luar biasa dan sangat membantu manusia. Namun, teknologi secanggih apapun tetap membutuhkan tanggung jawab, etika, dan kendali dari manusia itu sendiri.